Ada beberapa akar dari pleasure ini. Yang pertama, mengapa sih orang sampai berlaku people pleaser tadi? Karena ketakutan, kekhawatiran. Jadi yang paling jelas adalah takut tidak disukai orang. Takut ditolak, tidak disetujui. Takut tidak dicintai. Akhirnya, bahasa saya tadi, dia gadaikan dirinya agar orang tetap menyukai dia, tetap setuju padanya, tetap suka padanya. Nah, orang yang tidak takut itu kalimatnya seperti yang saya sebut itu. Aku ingin melakukan ini untukmu, tidak peduli apapun yang kamu pikirkan terhadap saya. Aku akan membantumu dengan caraku ini, entah kamu setuju atau tidak, kamu cocok atau tidak, wong ini yang saya mampu. Nah, ini berarti bukan pleaser. Jika saya tidak melakukan ini untukmu, jangan-jangan kamu berpikir menganggap aku begini atau begitu. Aku tidak ingin kamu menganggapku begini atau begitu, jadi aku lakukan ini. Nah, aku tidak ingin disebut teman yang tidak setia, maka ya sudahlah aku ikut. Padahal kita tidak ingin ikut. Aku tidak ingin sebagai teman dianggap teman yang ingin menyendiri terus, ya sudah aku gabung. Padahal kita sebenarnya agak enggan untuk gabung, mungkin kita punya kesibukan lain. Nah, ini awalnya pleasure itu karena ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Bisa juga takut, khawatir membuat orang marah. Nah, biasanya kemudian kita hati-hati, pelan-pelan untuk menjaga biar orang tidak marah. Ini juga sumbernya pleasure. Takutan itu biasanya jadi sumber kemarahan kalau ketakutan itu benar-benar terjadi. Misalnya, kita khawatir kalau nanti teman-teman meninggalkanku. Ternyata meninggalkanku beneran misalnya. Itu kan kita terus marah. Biasanya dari marah terus benci. Jadi ada filosof yang bilang, orang yang punya karakter people pleaser ini, dalam dirinya kemungkinan ada 3 penghuni yang sifatnya negatif. Yaitu ketakutan, kemudian kemarahan, dan kebencian. Jadi, kalau yang ditakutkan tadi benar terjadi, biasanya dia terus marah. Kemarahan itu biasanya berlanjut jadi benci, khususnya benci pada dirinya sendiri. Mengapa aku tadi kok iya saja, kok tidak bilang tidak, atau sebaliknya kenapa aku kok bilang tidak, harusnya aku bilang iya. Jadi dari kemarahan, dari ketakutan muncul rasa marah pada diri sendiri dan pada akhirnya benci pada diri sendiri. Membuat kita jadi tidak berharga, kita merasa tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Jadi akarnya ada di sini. Maka teman-teman yang mungkin introspeksi, muhasabah, coba dicek. Ada enggak rasa-rasa seperti ini? Sebenarnya bukan masalah ketakutannya. Ya memang orang itu punya insting sosial untuk senantiasa bersama orang lain. Tapi manifestasi dari ketakutan ini dalam bentuk pleasure. Itu yang harusnya dihindari. Jadi, karena kalau arahnya ke sana itu, meskipun kita sudah melakukan seperti yang mereka inginkan, tidak ada jaminan kok mereka itu suka, mereka itu senang dengan yang kita lakukan. Akan lebih marah lagi kita kalau kita sudah mengikuti mereka, tapi mereka tetap saja tidak mengakui kita. Yang kedua, orang itu cenderung berkarakter pleaser karena punya mental rendah diri tadi, inferior.
Tidak percaya diri. Orang yang tidak pede, yang merasa inferior, itu biasanya sensitif kalau dikritik. Ini menunjukkan dia tidak pede. Ya, boleh dicontoh lah teman-teman, misalnya yang punya kelemahan tertentu misalnya, sehingga inferior. Itu kan sensitif sekali kalau dikritik. Punya ketidakbisaan apa, punya kekurangan apa, dan kita fokus sekali pada kekurangan kita itu sehingga kita merasa rendah diri. Nah, itu biasanya kalau dikritik sensitif, mudah tersinggung. Kemudian hypercritical attitude. Jadi orang inferior itu ada kalanya ketika ngeritik sangat berlebihan. Mengapa begitu? Karena dia ingin menutupi kelemahannya dengan cara membongkar-bongkar kelemahannya orang lain secara agresif. Nah, jadi kadang-kadang ada orang ini pintar sekali mengkritik orang, mencari-cari kesalahan orang. Ini dilakukan dalam rangka agar kelemahan dan kesalahannya sendiri tidak kelihatan. Jadi jangan salah, ada orang agresif sekali mengkritik kiri, mengkritik kanan, kadang-kadang itu malah bukan tanda dia percaya diri, tapi sebenarnya dia inferior. Khawatir kelemahannya terbongkar, khawatir kekurangannya diketahui, berkritik. Kemudian inappropriate response to flattery. Nah, kalau dipuji, senengnya luar biasa. Jadi pujian itu bagi dia tanda-tanda bahwa kelemahanku tidak diketahui. Orang ngertinya yang baik-baik saja. Itu kesenangannya double daripada orang yang biasa-biasa saja, yang superior. Ya itu samalah kayak kalau ada mahasiswa nilainya jelek terus. Begitu dapat nilai bagus sekali, itu kan dia senangnya luar biasa. Tapi mahasiswa yang nilainya bagus terus, kemudian dapat nilai bagus lagi, itu kan biasa. Nah, kok ada orang dipuji, sebenarnya pujiannya biasa, tapi gembiranya double-double. Jangan-jangan ada unsur inferior sebenarnya dalam dirinya sebelumnya. Nah, kemudian tendensi toward blaming, suka mencela-cela ke sana kemari. Ini sama kayak tadi saya seperti kritik tadi karena ingin menutupi inferioritas. Feeling of persecution. Jadi merasa orang lain itu membuli dirinya terus. Padahal orang tidak ngapa-ngapain, cuma lihat dirinya itu dia sudah salah tingkah, tidak karuan. Ini jangan-jangan mesti sedang mengamatiku nih. Ini jangan-jangan sedang melihatku nih. Nah itu feeling of persecution. Padahal tidak ada orang peduli dengan dia, tapi dia merasa, wah mesti semua lihat aku nih. Mesti semua ingin mengomentari jelek tentang aku. Kemudian negative feeling about competition. Dia merasa tidak pede kalau harus dibanding-bandingkan, ditanding-tandingkan. Dan tendensi toward exclusiveness and timidity. Biasanya cenderung tidak suka berbaur. Jadi ingin menyendiri biar tidak ketahuan aspek-aspek inferioritas dalam dirinya. Nah, teman-teman boleh ya nanti dicek, saya ini orang inferior atau orang yang percaya diri. Mengapa sih ada orang itu kok mentalnya inferior? Ini salah satu teori saja ya, kalau di psikologi banyak. Ada kalanya karena constant disapproval. Sejak kecil mungkin oleh orang tuanya. Constant disapproval itu dia dibantah terus oleh orang tuanya, oleh lingkungannya. Kalau dia ingin ini, ingin itu, punya gagasan ini, punya gagasan itu, dimentahkan terus. Mungkin sama lingkungannya, sama orang tuanya, Pak D-nya, tetangganya, kamu anak kecil ngerti apa? Kamu anak kecil tidak tahu apa-apa. Kalau kamu itu baru lulus SMP kemarin saja mikirannya aneh. Terus mendapat disapproval, itu kemungkinan
terbangun dalam dirinya, jangan-jangan aku memang tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tidak bisa apa-apa. Termasuk konstan negatif remark. Jadi penilaian negatif yang terus-menerus. Ini akan membangun mental inferior. Maka teman-teman harus agak hati-hati ya. Kalau bisa menilai adik-adik kita, anak-anak kita dengan penilaian yang tidak menegaskan disapproval atau negative remarks. Jadi mungkin dia tidak excellent, tapi cara kita menjelaskan padanya bahwa dia sebenarnya sudah cukup bagus, tinggal ditingkatkan lagi. Tidak harus kemudian kamu itu jelek, kamu itu tidak pinter, kamu itu tidak bisa. Wah, nilaimu kok jatuh, kok kalah sama temanmu, dan lain sebagainya. Ini membuat seseorang nanti jatuh pada inferioritas. Kemudian defect in body. Kalau ini mungkin manusiawi, kalau ada kekurangan-kekurangan fisik, tidak harus disabilitas, ya mungkin di antara kita yang misalnya punya ideal rambut bagus itu yang lurus, ternyata rambut saya kok melungker-melungker keriting ya. Itu kan kita selalu gara-gara itu terus tiap hari keluar mikir rambut terus. Begitu di luar jangan-jangan orang lihat rambutku nih, jangan-jangan. Atau kayak saya hidungnya pesek seperti ini, begitu keluar, wah ini mesti orang ngamati hidung saya ini, hidungnya pesek, enggak kayak orang bule, enggak kayak. Ini defect in body, kalau jadi fokus kita terus-menerus, akan melahirkan inferioritas. Kita lupa bahwa selain titik yang kita menurut kita agak kurang itu masih banyak aspek-aspek hidup kita yang lain yang bisa dibanggakan. Hanya saja kita fokusnya ke situ. Kita hidup ini kan sering begitu, hanya fokus pada titik kecil yang kurang. Lupa bahwa ada ribuan titik dalam hidup kita yang lebih. Kayak kita dikaruniai kesehatan seperti ini, kadang-kadang mungkin karena satu jerawat muncul di sini. Itu sehari-hari kita kalau berkaca mikir jerawat ini kapan hilang, jerawat ini kapan hilang. Jadi terus lupa bersyukur. Defect in body. Kemudian konstan kritisisme, kritik yang terus-menerus dari berbagai pihak itu akan menjatuhkan. Feeling comparison, selalu dibanding-bandingkan. Nah, ini membuat orang tidak percaya diri. Lihat temanmu itu lulus cum laude cepat. Semester 7 saja sudah lulus. Kamu sudah semester 13 masih belum apa-apa misalnya. Dibanding-bandingkan terus. Nah, ini membuat orang tidak pede, inferior. Terus, ya tentu saja status ekonomi, sosial, kultural, agama yang bagi masyarakat dipandang rendah. Nah, ini juga menumbuhkan inferioritas. Secara ekonomi mungkin kita miskin, secara sosiokultural mungkin kita ini orang awam, orang biasa, bukan bangsawan, bukan elit. Secara agama mungkin kita ya awam saja, bukan ulama, bukan ahli. Nah, ini cenderung kita kemudian dalam hal-hal ini merasa inferior. Nah, inferioritas inilah, rasa rendah inilah yang sering kemudian kalau tidak hati-hati membuat kita geser ke perilaku people pleaser tadi. Jadi ingin terus menyenangkan orang biar inferioritas kita tertutupi. Kita lupa menyenangkan diri kita sendiri. Nah, ada lagi yang bisa memicu mental people pleaser tadi, ketergantungan. Kalau ketergantungan ini ya kesadaran bahwa kita ini saling membutuhkan. Tapi kemudian kita menganggap yang diberikan oleh orang lain itu lebih penting daripada yang bisa aku berikan padanya. Ya misalnya apa ya, mudahnya kita dengan teman kita misalnya sak kos-kosan berdua dengan teman di kampus yang jauh, teman kita ini punya kendaraan, kalau kita kan tidak punya. Akhirnya tiap kali berangkat ke kampus kita bareng dia. Nah,
Ya, hidup itu memang sosial, tapi kita menganggap dia ini memberikan lebih banyak padaku. Yaitu apa? Tumpangan tiap hari untuk kuliah. Akhirnya apa? Kita merasa aku harus menyenangkan dia terus. Jangan sampai dia tersinggung, jangan sampai dia kecewa padaku, jangan sampai dia marah padaku. Karena dia sudah memberikan hal yang penting padaku. Nah, ini kalau bahasa mudahnya ini ketergantungan. Jadi kalau tidak ada dia, wah kuliahku telat terus, ini mesti bahaya, ini aku tidak lulus-lulus kalau telat terus bisa. Nah, ini namanya ketergantungan. Kita tidak bisa tanpa dia. Kalau dia tanpa aku mungkin mudah saja. Tapi aku tanpa dia berat. Nah, ini yang dia berikan kita anggap lebih penting. Akhirnya apa? Wah, kita tidak berani bantah teman kita ini. Kita tidak berani untuk menyinggung perasaannya. Kita merasa wajib menyenangkan dia terus. Kita tidak bisa berpisah dari dia. Kita tidak bisa jauh dari dia. Bahkan mungkin banyak hal yang siap kita korbankan untuk dia. Nah, ini namanya ketergantungan.